إلى الناس جميعا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bin sepuh, ketua RW, ketua RT, serta semua warga RT 4 RW 9 yang hadir di dalam acara Halal Bihalal dengan tema silaturahim wahana berkat solidaritas dan persaudaraan warga RT 4 RW 9 yang senantiasa saya hormati. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari panjenengan semuanya, termasuk juga ketua panitia Bapak Zainal dan yang lainnya. Tetapi tanpa menyebutkan nama daripada panjenengan semuanya, itu semuanya bukan berarti saya secara pribadi kurang menghormati panjenengan. Tapi insya Allah ini tetap menjadikan saya sebagai orang yang mentaklimkan dan menghormatkan panjenengan semuanya. Sedikit saya ingin sampaikan, manusia ketika lahir ke alam dunia ini, dia melewati sebuah proses. Mulai daripada manusia tersebut tidak terwujud seperti manusia yang kita lihat. Artinya manusia tersebut belum ada di alam dunia ini. Lalu kemudian manusia tersebut mulai diadakan dan diwujudkan di dalam alam kandungan. Setelah berada di alam kandungan, kemudian manusia keluar menuju alam dunia ini. Mulai dari berbagai fase, kanak-kanak, remaja, dewasa, masa tua, yang pada akhirnya manusia pun akan kembali keluar ke alam dunia ini. Lantas ketika manusia keluar ke alam dunia ini, akan terjadi perpisahan antara jiwa dan raga manusia itu sendiri, di mana raga manusia tetap ditinggal di alam dunia ini, dimasukkan ke liang lahat. Sementara bagian yang kedua daripada manusia yang namanya jiwa atau ruh daripada manusia tersebut, dia akan kembali kepada tempat di mana asal mula ia muncul. Proses yang semacam ini adalah proses yang nyata, proses yang tidak bisa kita semua melihatnya. Bahkan sebuah proses, siapapun orangnya dengan kapasitas keilmuan yang seperti apa juga, dia akan tetap meyakini, bahkan yakin dengan seyakin-yakinnya kalau proses yang semacam ini pasti akan terjadi pada dirinya. Ini pasti. Maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah, dari mana asal manusia itu wujud? Lalu kemudian setelah manusia keluar dari alam dunia ini, kemana dia akan kembali? Maka proses di mana manusia tersebut mencari tahu dari mana dia berasal dan dari mana dia akan kembali ketika dia keluar di alam dunia ini. Ketika dia melihat jasad daripada orang-orang yang ada di sekitarnya itu tetap berada di alam dunia, sementara ruh yang menjadi penggerak manusia itu akan pergi meninggalkannya. Entah kemana dia pergi, manusia di sini akan berpikir. Maka pemikiran daripada manusia tersebut secara umum akan menghasilkan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan bahwasannya wujud
Sementara ketika manusia pergi ke alam, dari alam dunia ini menuju alam yang lain, tidak lain karena di situ ada campur tangan zat yang menjadikannya keluar dari alam dunia ini. Maka proses pencarian semacam inilah yang dalam istilah kita disebut dengan istilah at-tadayyun, di mana manusia berusaha mencari agama yang diyakininya bahwasanya hal tersebut adalah hal yang di dalamnya terdapat zat yang mengandung atau zat yang mewujudkan manusia, lalu zat tersebut juga mentiadakan manusia di alam dunia ini. Maka muncul tadi istilah at-tadayyun, sehingga setiap makhluk hidup yang ada di alam dunia ini ketika dia masuk ke dalam kategori manusia, maka dia pasti akan memeluk suatu agama tertentu. Inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan akan adanya Ruhul Qudsi. Keyakinan yang ada atau keyakinan yang mendasari manusia bahwasanya hidup di alam dunia ini karena memang ada faktor yang menghidupkannya. Dialah zat yang maha agung, dialah zat yang maha kuasa. Di sini pun akan terjadi perbedaan keyakinan di antara kita sesuai dengan apa yang kita dapat dari cara kita masing-masing. Maka ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat pencipta alam ini, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Lalu ada orang yang berkeyakinan pula bahwa yang menghidupkan kita itu adalah Tuhan tertentu dengan berbagai macam agama yang lain. Ada yang memeluk agama Kristen, ada yang memeluk agama Hindu, ada yang memeluk agama Buddha. Ini adalah sebuah keniscayaan karena memang tadi manusia berpikir bahwasanya wujudnya dia di alam dunia ini karena memang ada penyebab yang mewujudkan. Sementara perginya manusia ke alam dunia ini karena memang ada intervensi atau campur tangan daripada zat yang mentiadakan pula. Maka ketika kita berbicara tentang agama, biasanya orang yang ketika memberikan tentang suatu penjelasan itu dia akan berbicara secara objektif. Ini biasanya adalah seorang ahli filsafat, biasanya demikian. Maka ketika kita lihat definisi daripada agama itu adalah sebuah keyakinan, di mana keyakinan tersebut memunculkan perasaan kuat di dalam hati setiap manusia bahwasanya ketika dia hidup di alam dunia ini keberadaannya karena memang dipengaruhi oleh adanya kekuatan dahsyat yang suci. Dialah Tuhan semesta alam yang menggerakkan manusia dan seluruh apa yang ada di alam dunia ini. Definisi inilah yang disampaikan oleh Immanuel Kant, seorang filsafat barat yang konsen atau yang berusaha mencari tahu tentang asal kehidupan di alam dunia ini. Selanjutnya ketika manusia tersebut sudah memilih keyakinannya masing-masing, maka di dalam setiap keyakinan, di dalam setiap agama yang diyakininya adalah agama yang paling ideal yang harus dia pegang, maka di situ manusia juga akan diberi panduan khusus oleh agama. Panduan inilah yang kita kenal dengan istilah kitab suci. Agama Islam memiliki panduan tersendiri yang namanya Al-Quran. Lalu kemudian adalah agama Kristen memiliki panduan sendiri yang namanya Alkitab. Kemudian agama Hindu memiliki panduan sendiri yang namanya Weda. Kemudian Buddha pun memiliki panduan tersendiri yang namanya Tripitaka. Ini semua adalah panduan ketika manusia hidup di alam dunia ini. Lantas ketika manusia telah memutuskan urusan kepercayaan manusia tersebut pada dirinya masing-masing, antara satu agama dengan agama yang lain tidak akan pernah terjadi klaim untuk memaksa
Satu contoh misalnya, bagi yang memeluk agama Islam, Islam tidak pernah mengajarkan istilah pemaksaan di dalam agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan la ikraha fiddin. Maka tidak ada unsur paksaan di dalam urusan agama. Sebab urusan keyakinan ini kembalinya ke dalam hati masing-masing. Sehingga orang yang ingin masuk agama Islam ya monggo, yang ingin masuk agama yang lain ya monggo. Ini di dalam urusan akidah. Sehingga ketika baginda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pernah ditawari oleh kelompok daripada orang Yahudi dan Nasrani agar baginda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari menyembah Tuhan Allah, lalu satu hari menyembah Tuhan daripada agama yang lain. Maka jawaban daripada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lakum dinukum waliyadin. Silahkan agamamu kau peluk, agamamu agamaku aku peluk. Urusan keyakinan kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau memang yang diyakini kamu adalah agamamu, maka jangan pernah kau memaksakan aku untuk menyembah Tuhanmu. Begitupun aku, kata baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama yang aku yakini, kata baginda Nabi, ini adalah agama yang benar. Maka aku pun tidak akan pernah memaksakan kamu untuk menyembah Tuhanku. Ini di dalam urusan akidah. Lantas ketika urusan akidah ini telah terselesaikan, urusan ibadah ini telah terselesaikan, satu lagi hal yang menjadi keniscayaan daripada manusia adalah urusan muamalah, interaksi antara satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang pasti dan tidak mungkin dihindari oleh manusia. Maka tidak mungkin ketika manusia itu hidup ke alam dunia ini dia sendirian. Tidak mungkin. Panjenengan lahir ke alam dunia ini sendiri, masa bayi makan sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, sampai jenengan dewasa tumbuh besar sendiri. Ini tidak mungkin. Maka di situ akan terjadi yang namanya muamalah, hubungan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, di mana di dalam hubungan ini di dalamnya terdapat berbagai macam drama. Ada yang terkadang ketika menjalin hubungan kurang baik, ada juga memang yang pandai di dalam menjalin sebuah hubungan. Maka hubungan yang kurang baik inilah yang terkadang antara satu sama yang lain tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh lawannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Hal ini muncul dari mana? Dari kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Maka ketika kita lihat bahwasanya ketika manusia lahir ke alam dunia ini, bijaksananya Allah, bijaksananya Tuhan semesta alam ini, Dia akan memberikan akal kepada setiap manusia yang terlahir di alam dunia ini. Maka akal inilah nanti yang akan menjadi salah satu cara manusia bisa menentukan perbuatan yang baik, dan manusia juga bisa menentukan perbuatan yang tidak baik. Makanya kalau kita mengkaji terhadap ajaran-ajaran pokok yang ada di dalam setiap agama, setelah menanamkan ketauhidan, menanamkan keimanan atau menanamkan keyakinan di dalam setiap diri manusia, maka ajaran yang kedua, bagaimana agama ini mengarahkan manusia ke dalam hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Semua ini pasti ada di dalam agama yang kita yakini. Coba kita lihat, ada sebuah buku yang menarik namanya Adwiyanul Alam,
Ahyanul Alam, yang di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan The World Religion. Menarik sekali, di dalam buku ini adalah buku yang berisikan tentang perbandingan agama, di mana dia menyampaikan bahwasanya di dalam setiap agama ini akan selalu mengajarkan kepada manusia dan mendorong kepada pengikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Maka agama Islam pun mengajarkan pengikutnya untuk melakukan kebaikan, agama yang lain pun akan mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan kebaikan. Maka dengan akal yang sehat, yang dijadikan salah satu standar untuk mengukur kebaikan dan kejelekan suatu perbuatan, jika akal manusia tersebut benar-benar sehat dan akal manusia tersebut jauh daripada hawa nafsunya, maka semua orang tidak akan pernah berkata bohong pada dirinya sendiri kalau tindakan jelek itu dikatakan baik atau tindakan baik itu dikatakan jelek. Ini tidak mungkin. Penghubungan manusia terhadap suatu perbuatan baik dan jelek ketika terjadi keterbalikan, perbuatan baik dinilai jelek sementara perbuatan jelek itu dinilai baik, ini biasanya muncul karena akal sehat daripada manusia tersebut tertutup oleh hawa nafsunya. Ini hal yang pasti. Itu sejarah kenapa manusia itu ada di alam dunia ini. Lalu sejarah yang harus kita pahami, kenapa manusia tersebut itu terjadi bermacam-macam atau terbentuk dalam bervarian macam-macamnya, warna kulitnya yang berbeda, bahasanya yang berbeda, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Lalu kita kembali kepada tema halal bihalal, silaturahim, wahana, berkat, solidaritas dan persaudaraan, warga RT 409. Kita kembali lagi kepada poin yang paling akhir. Selaku makhluk sosial, kita tidak akan pernah terlepas daripada apa yang namanya hubungan antara satu dengan yang lain. Ini pasti. Kemudian hubungan antara satu dengan yang lain terkadang terjalin secara harmonis, terkadang juga terjalin secara tidak harmonis. Ini pun kadang sering terjadi di antara kita semuanya. Betul. Panjenengan merasakan semuanya? Pernah merasakan ketidakharmonisan dengan tetangga kita? Pernah merasakan ketidakcocokan dengan tetangga kita? Pernah terkadang ketika kita melihat tetangga lalu muncul perasaan kita prasangka tidak baik kepada tetangga kita? Itu pasti. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa muncul istilah halal bihalal? Di dalam peradaban bangsa terdahulu, istilah halal bihalal ini belum dikenal sama sekali. Tetapi istilah halal bihalal ini kita kenal khusus bagi kita yang berdomisili di negara Republik Indonesia. Ini muncul istilah halal bihalal, di mana di dalam arti secara bahasa yang memang ini adalah bahasa Arab aslinya, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, halal bihalal itu mengandung pengertian halal itu artinya direlakan, bihalalin diganti dengan sesuatu yang direlakan. Maka halal bihalal itu adalah sebuah kegiatan di mana di dalam kegiatan tersebut bertujuan adalah untuk menghalalkan apa yang memang sebelumnya tidak halal, untuk menghalalkan apa yang memang sebelumnya masih remang-remang, belum jelas statusnya. Dihalalkan dengan apa? Dengan kehalalan pula. Ketika terjadi kesalahan di antara dua umat manusia, yang satu menghalalkan kesalahan yang lain, yang satu juga menghalalkan kesalahan yang lain. Ini istilah halal bihalal. Lalu istilah silaturahim itu diartikan secara luas sebagai apa? Kalau kita mengambil arti asal daripada kata ini berasal dari kata silah.
dan juga berasal dari kata rohim, di mana silah ini mengandung arti menyambung dari kata wasola yasilu waslan, silatan. Kemudian rohimu di sini adalah memiliki makna kasih sayang secara asalnya. Kemudian dalam makna yang sempit yang dimaksud dengan rohim di sini adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita dengan jalur nasab. Ini arti yang sempit. Lalu arti yang lebih luas lagi adalah setiap orang yang memiliki hubungan dengan kita. Entah itu di situ ada perekat nasab karena memang ada jalur garis keturunan, entah itu di dalamnya tidak ada garis keturunan. Maka setiap siapapun yang memang memiliki hubungan dengan kita, hubungan yang disebabkan oleh nasab atau hubungan yang tidak dikarenakan nasab atau garis keturunan, seperti hubungan yang muncul karena memang interaksi antara kita dengan yang lainnya, itu juga masuk dalam arti rohim secara luas. Maka silaturahim di sini sebenarnya artinya juga adalah menyambung persaudaraan dan menyambung solidaritas di antara kita semua. Maka muncul istilah silaturahim. Satu lagi yang perlu kita ketahui, kenapa secara umum istilah ini muncul setelah hari raya Aid atau hari kebesaran umat Islam, atau mungkin hari kebesaran umat yang lain. Saya ambil contoh, misalkan ini muncul setelah hari raya umat Islam. Umat Islam yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang benar sesuai dengan keyakinannya, maka dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh agama Islam itu adalah kewajiban untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. 30 hari kita semuanya berpuasa di bulan Ramadan. 30 hari kita sholat tarawih atau 29 hari. 1 bulan penuh kita menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam proses penghambaan tersebut banyak sekali bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Ini sebagai contoh. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bonus kepada kita di 10 hari yang pertama, bahwasanya 10 hari yang pertama ini adalah bulan di mana rahmatnya Allah turun kepada umat Islam. Inna Ramadana awwaluha rahmatun. Lalu kemudian 10 hari yang kedua ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengobrol pengampunannya kepada umat Islam. Wa awsatuha maghfiratun. Maka 10 hari di akhir daripada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembebasan kepada umat manusia daripada api neraka. Ini yang sering disebut dengan wa akhiruha idkum minan nar. Akhir daripada bulan Ramadan ini adalah pembebasan daripada api neraka. Di akhir daripada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan oleh agama untuk membayar zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adalah sebuah zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang diambil pertujuannya tidak lain adalah untuk mensucikan jiwa daripada umatnya, umat Islam. Wa tuzakkihim, dan juga untuk meningkatkan kejernihan jiwa tersebut. Kalau tutahhir itu menghilangkan daripada kotoran-kotoran hati, tuzakkihim setelah dikotorkan, maka setelah dihilangkan kotorannya, maka di sini ada proses tazkiyah, proses pembersihan yang kedua agar menjadi hati yang benar-benar jernih, hati yang benar-benar bersih.
Setelah itu ditutup dengan hari raya kebesaran umat Islam yang disebut dengan Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, di mana Idul Fitri memiliki arti Aid itu kembali, fitron itu artinya kembali kepada fitrah manusia lagi. Sebab ketika manusia terlahir, dia itu dalam keadaan fitrah, di mana keadaan fitrah itu memiliki arti bahwasanya manusia tersebut kembali lagi kepada awal daripada manusia mulai menjalani kehidupan. Manusia ketika awal menjalani kehidupan adalah ketika manusia terlahir daripada kedua orang tuanya, maka dia dalam keadaan bersih. Maka tidak ada istilah bayi lahir dia dikatakan bayi yang berdosa, itu tidak ada. Tidak ada bayi lahir lalu kemudian ketika belum keluar dari kandungan manusia dia langsung hibah kepada tetangganya, langsung hasut kepada tetangganya, langsung ngatain tetangganya. Maka tidak ada sejarahnya demikian. Tidak ada bayi baru keluar daripada kandungan seorang ibu lalu dia langsung pergi ke pasar, lalu dia langsung meminum khamar, lalu dia langsung melakukan tindakan pencurian. Ini tidak ada. Oleh karenanya ketika bayi lahir ke alam dunia ini, dia dikatakan sebagai bayi yang fitrah, bayi yang suci daripada tindakan-tindakan yang mengandung nilai dosa di dalamnya. Maka ketika manusia, umat Islam telah selesai menjalankan puasa Ramadan 30 hari, ditutup dengan Idul Fitri, artinya apa? Dia kembali kepada fitrah manusia tersebut. Ini tidak lain karena memang janji daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, Innallaha iftarada alaikumusiyam. Wahai umat Islam, Tuhan kalian Allah telah mewajibkan kepada kalian tentang puasa. Wasanamtu lakum al-qiyamah, dan telah aku sunahkan kepada kalian semuanya wahai umat Islam qiyamur Ramadan, yaitu ibadah di malam hari bulan Ramadan yang dilakukan oleh kita semuanya, yaitu ibadah salat tarawih. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar daripada dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan fitrah. Hubungan manusia dengan Tuhan sudah beres. Dengan puasa Ramadan ini umat Islam dinyatakan sebagai umat yang bersih, umat yang suci daripada tindakan-tindakan dosa. Lantas tinggal satu lagi urusan yang belum terselesaikan, yaitu urusan dengan sesama manusia. Maka untuk menyempurnakan kesucian jiwa daripada umat Islam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk segera menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dalam sesama manusia. Cara penyelesaian inilah yang akhirnya dibuat dengan sebuah momen yang kita kenal dengan istilah halal bihalal. Sebab urusan yang kaitannya dengan sesama manusia itu tidak semudah urusan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam. Panjenengan ketika melakukan tindakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka panjenengan cukup beristighfar, lalu berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang diakui kesalahannya tersebut. Maka ini bisa menjadi sebuah cara untuk menghilangkan dosa tersebut. Ketika kita melakukan masa-masa kelam, sebelum kita sadar betul kalau itu tindakan tersalah, lalu kemudian kita sadar, lalu kita menjauhi tindakan-tindakan tersebut,
maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebijakan secara khusus kepada kita semuanya, bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang sudah disesali, tindakan yang akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal itu dilakukan secara serius dan dilakukan secara kontinus, terus menerus. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, misalkan bagi umat Islam, ketika Allah berbicara tentang taubat, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Penyesalan terhadap sebuah dosa yang disebut dengan istilah taubat ini diarahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan tindakan tersalah lalu dia kembali kepada Allah dengan waktu yang cepat. Bukan ketika nyawa kita sudah berada di leher, bukan ketika kita itu sudah mendekati sakaratul maut, di situ kita baru menyesali perbuatan-perbuatan tersalah kita. Maka penyesalan di saat semacam itu sudah tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna hum kuffar. Ketika sudah di leher baru mengatakan tobat, maka tobat yang semacam inilah tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kaitannya dengan haqqullah, hak yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hak yang kaitannya dengan sesama manusia ini tidak akan pernah terselesaikan kecuali kalau dia sudah mendapat keridhaan dan keikhlasan daripada manusia itu sendiri. Suatu riwayat menjelaskan bahwasanya nanti dari kiamat rajulani min ummati yahshuani baina yaday rabbil izzati. Nanti kelak di hari kiamat, di hari akhir, di hari di mana manusia itu dikeluarkan dari alam dunia ini masuk ke fase kehidupan yang baru. Fase di mana manusia akan diganjar sesuai dengan perbuatan manusia ketika di alam dunia ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akan ada dua orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baina yaday rabbil izzati. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka salah satu di antara keduanya mengadu kepada Allah tentang perbuatan yang dilakukan oleh temannya tersebut. Ya khud madlamati min hada. Ya Allah, dulu orang ini pernah mendolimi saya ketika hidup di alam dunia ini. Dia belum menyelesaikan urusannya dengan saya, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhanku. Sekarang saya menghadap Engkau dengan membawa orang ini, ya Tuhanku. Selesaikan urusan kita berdua. Ini orang yang merasa terdolimi ini ya, ingin mengadukan persoalan di alam dunia ini kepada orang yang mendolimi di hadapan Allah. Lalu Allah berkata, fayaqulullahu ta'ala lidh-dhalimin. Maka Allah mengatakan kepada orang yang melakukan tindakan kedoliman tersebut. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ati akhaka haqqahu. Wahai kaum manusia yang melakukan kedoliman kepada saudaramu, berikan kepada saudaramu haknya dia yang dulu kau ambil ketika hidup di alam dunia. Fayaqulu dhalimu ya Rabb laqad nafadat hasanati. Ya Rabb, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mengembalikan apa yang dulu telah aku ambil daripada sahabatku ini? Sedangkan kebaikan-kebaikanku telah habis, ya Rabb. Kenapa kebaikan orang yang zalim ini habis? Sebab kebaikan ini dilimpahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang merasa terzalimi. Laqad nafidat hasanati. Fayaqulullahu ta'ala lil mutadhallimin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta ini, mengatakan kepada orang yang merasa terdolimi tadi,
laqad nabadat hasanatuhu. Kebaikan-kebaikan dari saudaramu yang zalim itu sudah habis sehingga dia tidak bisa membayar hak yang pernah dia ambil darimu ketika kamu hidup di alam dunia ini. Lalu orang yang merasa terzalimi fayaqulul mutadzallimu, orang yang merasa terzalimi mengatakan, ya Rabb yatahammal anni min auzari. Kalau dia tidak bisa mengembalikan hak yang dia ambil ketika di alam dunia ini kepadaku, maka permintaan orang yang merasa terzalimi itu apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, tolong dosa-dosa yang ada di dalam diriku kau limpahkan kepada orang tersebut. Hak di dunia belum terselesaikan, dibawa ke akhirat, pengadilan yang seadil-adilnya. Orang yang merasa terzalimi minta agar dosa-dosa dia ditanggung oleh orang yang mendolimi tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ meneteskan air mata, merasa sedih tentang keadaan umat yang semacam ini. Lalu beliau menyampaikan lagi, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lil mutadzallimin. Lalu Allah mengatakan kepada orang yang tadi merasa terzalim, irfa ra'sak, angkat kepalamu, fandur ila fawq mada tajid, lihatlah ke atas apa yang kau lihat. Ternyata Allah ingin memperlihatkan keindahan surga bagi orang yang merasa terzalimi tersebut beserta dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Fayaqulul mutadzallimu, orang yang merasa terzalimi tadi lalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb liman hadhil qusur. Ya Allah, ya Tuhanku, itu istana-istana yang aku lihat engkau siapkan untuk siapa ya Allah? Ya Rabb liman hadhil mita'i kulliha. Kenikmatan, keindahan, apa fasilitas apapun yang ada di dalam istana-istana tersebut kau berikan kepada siapa ya Rabb? Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala liman yadfa'us samana. Kata Allah, nanti ini akan aku berikan kepada orang yang mampu memberikan bayarannya. Fayaqulul mutadzallimu, lalu orang yang tadi merasa terzalimi mengatakan, ya Rabb man yamliku dzalika sama. Ya Tuhanku, siapa yang bisa membeli semua itu ya Rabb? Yang memiliki uang untuk membayarnya, yang memiliki akal untuk membayarnya. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala anta. Nanti yang bisa membayar itu kamu sebenarnya, kata Allah. Jadi Allah bicara kepada orang yang merasa terzalimi, kamu bisa membayar semua itu. Fayaqulul mutadzallimu kaifa ya Rabb. Orang yang merasa terzalimi bertanya, caranya seperti apa ya Rabb? Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala bi'afwika an akhi. Caranya mudah, kau cukup memberikan maaf kepada saudaramu. Memberikan maaf kepada saudara kita yang pernah berbuat zalim kepada kita. Ternyata bayarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keindahan surga beserta dengan apa yang ada di dalamnya. Fayaqulul mutadzallimu laqad afawtu an akhi. Ya Rabb, kali ini, waktu ini, saat ini telah kami maafkan semua kesalahan-kesalahan yang ada di dalam saudaraku ini. Jadi orang yang tadi merasa terzalimi menuntut agar haknya dikembalikan. Lalu ketika Allah tawari, kamu mau memilih menuntut hakmu atau tetap berkokoh kepada hakmu, atau aku gantikan dengan keindahan surga beserta dengan isinya. Orang yang merasa terzalimi lebih memilih surga beserta dengan isinya. Dibayar dengan apa? Hanya memaafkan kesalahan daripada saudaranya yang tadi telah berbuat zalim kepadanya. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala khudh biyadi akhi. Sekarang kau pegang tangan
hadis ini apa? Bahwasanya silaturahim yang di dalamnya terkandung halal bihalal, yang pada dasarnya adalah perasaan bagaimana kita merelakan apa yang memang ada di saudara-saudara kita ketika berkaitan dengan hak kita. Yang tetangga kita mendolimi kita, yang kita merasa didolimi oleh tetangga kita, kita merasa didolimi oleh orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin kita merasa terdolimi oleh bagian daripada keluarga kita, lalu kita memberikan maaf kepadanya. Ternyata balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga beserta dengan isinya. Artinya apa? Urusan maaf ini kelihatannya adalah urusan yang sepele, tetapi ini ternyata urusan yang di dalamnya terkandung nilai yang besar. Maka orang-orang yang telah lebih dahulu daripada kita, yang telah menginjakkan kakinya di negara Republik Indonesia ini, mereka membuat istilahnya dengan istilah halal bihalal. Maka tadi ketika dikatakan bahwasanya silaturahim ini atau halal bihalal ini wahana perekat solidaritas dan persaudaraan di antara warga RT 4 RW 9, saya kira ini telah terjalin sejak lama. Bahkan sudah kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja mungkin yang belum kita ketahui, di dalam halal bihalal tersebut terkandung nilai yang sangat besar, yang bila mana kita semuanya melaksanakan, maka akan diberi pahala, akan diberi bonus yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surga dengan keindahan yang ada di dalamnya. Sehingga harapannya ketika ada halal bihalal yang kedua kali, acara ini akan semakin ramai. Semua warga yang ada di RT 4 RW 9 berbondong-bondong keluar rumah. Untuk apa? Untuk meminta halal kepada saudara-saudara yang lain. Lantas, apakah ini hanya sebatas kepada orang yang memiliki pemahaman di dalam satu agama? Tidak. Ketika kita berbicara tentang hubungan antara satu manusia dengan manusia lain, maka kita harus paham betul bahwasanya hubungan antara satu orang dengan orang yang lain ini memiliki beberapa tingkatan. Dari tingkat yang paling terendah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, karena memang di dalamnya ada ikatan darah keturunan. Yang pertama, ini level yang pertama, hubungan antara kita dengan bapak kita, hubungan antara kita dengan ibu kita, hubungan antara kita dengan anak-anak kita, hubungan antara kita dengan saudara-saudara kita, yang satu keturunan, satu bapak, satu ibu, atau satu bapak beda ibu, atau satu ibu beda bapak. Ini ada hubungannya. Maka yang diperintahkan pertama kali adalah bagaimana kita menyambung hubungan di antara orang-orang yang ada kekerabatan di antara kita lewat jalur nasab. Inilah yang kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering diwanti-wanti, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Maka orang yang memutus tali persaudaraan di antara dirinya dengan saudara-saudaranya, maka dia termasuk orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pahala surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini sering sekali diulang-ulang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sering kali diwasiatkan oleh Nabi, bahkan diwasiatkan oleh para sahabat kepada generasi-generasi setelahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, di mana perekat antara hubungan tersebut adalah al-jiran, karena memang bertetanggaan. Kan tidak mungkin kita hidup di tengah alas sendirian, kita tidak punya tetangga. Itu tidak mungkin. Maka ini adalah hubungan yang terjalin atau terbentuk di antara manusia atas dasar tetangga.
Ini pun diwanti-wanti oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, orang yang ketika dia memiliki tetangga, dia di malam hari tidur nyenyak, sementara itu tetangganya dalam keadaan kelaparan, kita tetangganya tidak tahu, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman orang tersebut masih belum sempurna. La yu'minu man bata syab'ana wa jaruhu ja'i. Belum sempurna keimanan orang tersebut ketika dia tidur dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Jibril alaihi salatu wassalam balik nasihati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril, ittaqu fil jiran, ittaqu fil jiran, ittaqu fil jiran. Wahai Muhammad, hati-hati engkau dengan tetanggamu. Artinya apa? Bahwasannya hubungan yang baik antara orang dengan tetangga ini juga hubungan yang harus memang benar-benar dijaga betul. Bila mana terjadi kekeliruan pandangan, bila mana terjadi sangkut paut hak antara keduanya, maka segera diselesaikan. Maka inilah sebab baginda Nabi sering sekali menasihati kepada para sahabatnya, sebagai malaikat Jibril itu sendiri pun menasihati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga juga hubungan manusia yang terbentuk karena memang ada ikatan agama. Maka tidak mungkin kita lihat di dalam agama yang diyakini oleh kita atau diyakini oleh orang tertentu di dalam agama tersebut memerintahkan permusuhan di antara sesama pemeluk. Tidak. Satu contoh agama Islam itu sendiri tidak pernah mengarahkan kepada pemeluk agama Islam itu untuk apa? Untuk menimbulkan atau memunculkan permusuhan di dalamnya. Itu tidak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Semua umat Islam ini semuanya adalah saudara. Ya, ini artinya apa? Hubungan di antara orang tersebut, persaudaraan di antara orang tersebut yang memang dijalin oleh satu jalinan, yaitu jalinan agama. Kemudian yang tertinggi adalah hubungan di antara sesama manusia, di mana yang mengikatkan adalah satu hal, yaitu dia sama-sama manusia. Maka hubungan yang paling tinggi ini adalah hubungan yang mencakup kepada semua manusia, meskipun dengan agama yang berbeda-beda. Ini pun masih diperintahkan oleh agama Islam, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesama manusia. Dalam satu riwayat, pernah baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan seorang sahabat. Famarrat alaihi janazatu. Lalu kemudian ketika baginda Nabi sedang duduk dengan para sahabat, dengan sahabatnya, datang jenazah melewat di depan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqama. Lalu baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Para sahabat lalu menyampaikan, ya Rasulullah, innahu mayyitun Yahudi. Ya Rasul, itu mayit Yahudi, ya Rasul, bukan orang Islam. Dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in lam yakun bidinina fa innahu insan. Meskipun dia bukan sama agamanya dengan kita, tapi sebagai satu catatan bahwasanya dia adalah manusia. Maka jalinan antara kita dengan saudara-saudara kita yang dijalin oleh ikatan kesamaan bahwasanya kita itu adalah manusia, ini juga dikatakan sebagai persaudaraan, di mana tali perekatnya adalah al-insaniyah, yaitu tali bahwasanya kita sama-sama manusia. Kan kalau kita lihat sejarah, meskipun kita memiliki kultur yang berbeda-beda, kemudian memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi sejarah tetap mencatat bahwasannya bapak daripada manusia di alam dunia ini satu, yaitu Adam.
Ibu daripada manusia di alam dunia ini adalah satu, yaitu Hawa. Muncul dari Adam dan Hawa inilah akhirnya muncul kita yang bervariasi dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam modelnya. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Kami muliakan Bani Adam. Allah tidak berbicara di sini mana yang muslim, mana yang non muslim, tidak. Semuanya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu aku muliakan dia dengan apa? Dengan menaikkannya di dalam kendaraan-kendaraan. Maka kendaraan yang kita semuanya miliki tidak lain itu adalah bentuk pemuliaan daripada manusia. Maka nggak ada sejarah kambing nyetir mobil. Nggak ada sejarahnya ayam naik motor. Yang naik motor dan nyetir mobil ini hanya makhluk yang bernama manusia. Ini pemuliaan. Warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum mimma khalaqna tafdila. Lalu kamu muliakan, lalu kamu beri rezeki. Maka ketika Allah memulihkan manusia dengan berbagai macam keyakinannya, Allah memberikan rezeki kepada masing-masing di antara manusia yang hidup. Ini adalah bentuk daripada pemuliaan kepada manusia. Maka secara otomatis agama menyeru kepada kita semuanya untuk apa? Untuk menjalin persaudaraan, di mana jalinan tersebut dijalin oleh satu ikatan, yaitu ikatan daripada kemanusiaan. Lah, jalinan baik itu karena hubungan nasab, baik itu karena hubungan jiron tetangga, baik itu karena hubungan agama, dan yang terakhir karena memang hubungan sama-sama manusia, inilah yang disebut dengan istilah silaturahim. Maka ketika kita bisa menjalin semua hubungan tersebut dalam bentuknya yang berbeda-beda dan tentunya dengan cara yang berbeda-beda, tentunya hal tersebut akan mengantarkan kepada kita kepada sebuah solidaritas dan persaudaraan yang kuat. Itulah inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bisa berbicara banyak dan tidak bisa menyampaikan banyak hal karena memang terbatasnya waktu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu perekat solidaritas persaudaraan di antara kita semuanya yang sementara ini telah terjalin, akan semakin kuat dan harapannya terus semakin kuat sampai kita semuanya pergi meninggalkan alam yang fana ini, lalu kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing. Sekian daripada saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya minta halalnya, saya minta maafnya. Dan bila mana panjenengan semuanya mendapat hal-hal baik dari apa yang saya sampaikan, saya katakan bahwasanya itu tidak lain adalah aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Maka terimalah dengan lapang dada, masukkan di dalam diri kita sebagai pedoman ketika ketika menjalani kehidupan di alam dunia ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.